Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rohayu, biasa dipanggil Ayu. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Giriya Husada Subawa semester 3 dengan NIM 1PA 22013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit asma. Penyakit asma adalah suatu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernafas akibat peradangan atau penyempitan pada saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dan rentan dibandingkan dengan orang lain tanpa penyakit asma itu sendiri. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu diantaranya seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain sebagainya, maka otot-otot pada saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan mengalami penyempitan. Kemudian ada beberapa gejala yang dapat dikenali pada penderita asma itu sendiri nih. Yang pertama ada sesak nafas, kemudian batuk terutama pada malam hari. Kemudian ada nyeri dada atau sesak pada dada, kemudian ada mengi atau suara pada pernapasan yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Nah, selain itu ada beberapa faktor resiko nih terjadinya atau kambuhnya asma. Salah satunya itu penyebab utamanya adalah debu yang memicu terjadinya atau kambuhnya asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah tangga. Nah, terutama di kamar tidur yang menimbulkan gejala asma. Selain itu ada beberapa faktor lainnya nih, diantaranya ada rokok, ada bulu binatang, kemudian ada udara yang dingin, kemudian ada infeksi virus. Kemudian ada paparan zat kimia, aktivitas fisik yang berlebihan, infeksi paru-paru dan bronkus bagian atas. Kemudian ada resiko bagi pekerja tertentu seperti tukang las, kayu, pekerja pabrik tekstil. Kemudian emosional yang berlebihan terhadap penderita atau yang dialami oleh penderitanya seperti tertawa terbahak-bahak, kemudian kesedihan yang berlarut-larut. Kemudian ada pula faktor dari makanan yang diklasifikasikan dalam alergi, dimana seperti alergi kacang-kacangan, minuman, dan lain sebagainya. Bagaimana sih kita mengetahui kita terkena asma atau tidaknya? Nah, jadi ada beberapa tes yang dapat kita lalui atau dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah kita benar-benar terjangkit asma atau memiliki kelainan lain pada sistem pernapasan sehingga gejala yang sama muncul seperti gejala asma. Nah, ada beberapa tes nih, diantaranya yang pertama adalah adanya pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan alat yang bernama peak flow rate meter. Kemudian yang kedua ada yang namanya uji reversibilitas dengan bronkodilator. Kemudian ada juga uji provokasi bronkus, di mana uji ini untuk menilai ada tidaknya nih hiperaktivitas pada bronkus kita. Kemudian ada uji alergi untuk menilai ada tidaknya alergi kita terhadap baik makanan dan lain sebagainya. Kemudian ada fototoraks untuk menyingkirkan penyakit selain asma. Oke, selanjutnya kita beralih ke komplikasi penyakit asma. Jadi penyakit asma ini memiliki komplikasi nih, diantaranya dapat menyebabkan masalah psikologis, di mana penderita penyakit asma cenderung akan merasa cemas, stres, dan depresi. Kemudian tubuh sering terasa lemas dan kelelahan. Kemudian gangguan pertumbuhan serta pubertas pada anak-anak. Kemudian status asmatikus, yaitu kondisi asma yang parah dan sudah tidak dapat merespon dengan terapi normal. Kemudian ada gangguan pernapasan, gagal pernapasan, kemudian pneumonia, kemudian kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru, dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana sih pengobatan penyakit asma? Nah, pengobatan penyakit asma dilakukan dalam dua hal. Yang pertama adalah strategi di mana kita untuk meredakan gejalanya. Kemudian yang kedua untuk mencegah gejalanya kambuh. Oleh karena itu, pengidap penyakit asma perlu disiplin terhadap pengobatan yang dilakukan dengan dokter agar asmanya tetap terkendali nih. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari diri dari hal-hal yang dapat memicu penyakit asmanya kambuh. Biasanya pada tahap ini dokter akan merekomendasikan penggunaan inhaler untuk membantu pengobatan gejala asma saat gejala asma muncul.
Nah, seperti kata pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mencegah kambuhnya asma atau terjangkitnya asma pada seseorang. Yang pertama adalah mengenali dan menghindari pemicu dari asma itu sendiri, seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, seperti menghindari rokok, kemudian alergi, udara dingin, dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter, baik itu penggunaan inhaler atau pengobatan-pengobatan lainnya. Kemudian melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma itu sendiri. Jadi adalah klasifikasi-klasifikasi tertentu dalam pengobatan asma sesuai dengan anjuran dokternya. Kemudian menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Nah, terakhir adalah memonitor kondisi saluran nafas, di mana teman-teman bisa memonitornya dengan cara mengenali gejala-gejala yang telah saya sebutkan di awal video tadi, seperti mungkin adanya penumpukan lendir pada saluran pernafasan dan lain sebagainya. Kemudian, setelah teman-teman mengalami gejala-gejala atau terjadinya gejala-gejala yang saya sebutkan di awal video tadi, sebaiknya teman-teman langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja edukasi mengenai penyakit asma yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Intinya teman-teman tetap menjalankan pola hidup sehat dan paling penting menghindari gejala-gejala atau faktor-faktor penyebab terjadinya asma yang telah saya sebutkan di awal video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.